Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu bihi wa ta'ayyana yakuna fi dawraini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa mengudara di layar Facebook dalam acara pengajian online yang digelar oleh PW Rijalul Ansor Provinsi Banten, yang langsung saya yang mengisi. Alhamdulillah, malam ini pun kita melanjutkan kajian ilmu usul fiqh dengan kitab Ghoyatul Wusul dan matanya Lubbul Usul atau Lubbil Usul. Ini malam atau minggu kelima kalau tidak salah dari proses pengajian online dari pertama. Ini sudah masuk pekan yang kelima. Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan, waras badan, sehingga insyaallah masih bisa menyampaikan kajian-kajian tentang ilmu usul fiqh ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun, utawi iki iku masalah. Hadhihi mas'alatun, utawi iki iku masalah. Al-amru bi ahadi asya'a yujibuhu mubhaman indana. Wa inna fi'laha fal mukhtaru inna fi'laha murattabatan atau martabatan. Fal wajibu awwaluha aw ma'an fa'alaha. Dalam matan Lubbil Usul ini ada poin yang paling sering dibicarakan dalam kajian usul fiqh adalah al-amr. Al-amru utawi amr, sigat amr, bi ahadiyasya kalan salah sewiji perkara, sake perkara, yujibuhu iku kang ngewajibaken ni amr hu ing ahadi asya. Mubhaman hale samar indana mungguhe madhab Syafi'i. Fa inna fi'laha mangka setuhune fa in fa'alaha fal muhtaru inna fa'alaha murattabatun gitu. Mangka lampun ngelakoni ya si wong ha ing asya, fal muhtaru mangka utawi kaul kang dipilih iku setuhune ngelakoni asya murattabatun iku dan susun. Wal wajibu awwaluha au ma'an fa'alaha, mangka utai kang wajib au waluha atawa awaluha iku awali asya,
Aumaan atau barang. Fa'alaha mangka luweh luhur-luhuri asya. Lafad al-amr ini dalam ilmu usul fiqh ada 3 pemahaman. Al-amr dalam ilmu usul fiqh ada 3 pemahaman. Bisa diartikan sebagai sigot. Sigot itu lafad. Sigot amr ini dipastikan bentuknya adalah kalimat fi'il amr. Itu kalau bicara sigot amr. Ada juga amr ini adalah dilalatul amr. Dilalatul amr itu maksudnya adalah dalil-dalil yang menunjukkan amr, perintah. Disebutnya dilalatul amr. Yang ketiga adalah qawaidul amr. Qawaidul amr itu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amr. Jadi tiga pemahaman atau 3 cakupan dalam amr itu yang sudah saya sebutkan barusan. Jika dirinci begini, kalau amar dalam pemahaman sigot itu adalah bermakna begini, sigot amr ya. Al-qaulul muqtadi ta'atul ma'muri bi fi'lil ma'muri bihi. Atau dalam pengertian yang lain, al-amr atau sigat amr itu adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Ini pengertian dari sigat amr. Artinya sigat amr itu tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Tolabul fi'li menuntutnya pekerjaan atau tindakan, sikap dari orang yang menuntut, yakni orang yang di atas, ilal adna ke orang yang di bawah. Nah, itu namanya perintah. Maka ini disebut sigatul amr. Terus sigot amr ini bisa ada macam-macam. Yang paling utama sigot amr itu adalah bentuknya fi'il amr dengan wazan-wazan yang sudah disusun dalam ilmu shorof. Kalau misalkan bab 1 dari tsulatsi mujarrad, maka wazan amrnya itu adalah uf'ul dari fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Maka sigat amrnya adalah uf'ul dari nasara yansuru menjadi unsur, dan seterusnya dari wazan-wazan sigat amr itu tinggal nanti disamakan dengan mauzunnya dari lafad-lafad yang banyak di dalam bahasa Arab tersebut. Kalau sudah punya ukuran seperti wazan, uf'ul, if'al, if'il, af'il, dan lain sebagainya, maka tinggal cari mauzunnya. Tetapi sigat amr pun terkadang bentuknya adalah kalimat fi'il mudhari'. Akan tetapi
terkadang fi'il mudhari yang dimaksud sebagai sigat amr itu adalah menggunakan lam amr. Lam amr itu masuk dalam jawazim, amil yang menjazamkan. Jawazim, amil-amil yang menjazamkan, yang membuat sukun di akhir lafadz tersebut. Di samping fi'il mudhari yang menggunakan lam amr sehingga menjadi jazam, juga ada sigat amr tapi menggunakan lafadz fi'il madhi. Fi'il madhi. Meskipun bentuk fi'il madhinya adalah majhul, tetapi ini juga dikatakan sebagai sigat amr dalam pandangan ulama usul fiqh. Bisa jadi sigat amr pun ada dalam bentuk jumlah. Ada dalam bentuk jumlah. Seperti halnya jumlah khabariyah. Bisa saja jumlah khabariyah mengandung sigat amr. Sigat amr. Kalau misalkan jumlah insya'iyah, yaitu sudah disebut sigat amr. Tidak perlu dipertentangkan lagi, tetapi ini menggunakan jumlah khabariyah tetapi mengandung sigat amr. Seterusnya setelah sigat amr ada yang disebut dilalatul amr. Dilalatul amr. Dari sigat amr ini kemudian diambil menjadi dalil. Dalil bahwa ada amr, perintah, yang mengambil dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dilalatul amr itu bisa saja bentuknya adalah amr, sigotnya sigot amr, tapi dilalahnya bukan hanya kepada lil wujub. Awas nih, awas, perhatikan. Sigotnya sigot amr, fi'il amr, tetapi terkadang tidak untuk lil wujub. Biasanya al aslu fil amri lil ijab. Pokok dalam amr itu pasti ijab, wajib. Ingat, al aslu fil amri al ijab. Pokok dari amar itu adalah wajib. Ini dilalatul amr itu tidak hanya wujub, tidak hanya lil wujub, tetapi dirinci oleh ulama usul fiqh. Di antara sigat-sigat fi'il amr yang dijadikan dilalatul amr, terkadang pula bukan lil wujub, tetapi ada yang lin nadbi. Lin nadbi. Al-amrnya itu lin nadbi, untuk sunnah. Di samping lin nadbi ada juga lil irsyad. Sigat amrnya ini adalah pengertiannya bukan lil ijab, bukan pula lin nadbi, tetapi lil irsyad, petunjuk. Jadi tidak semua ayat Al-Quran yang menggunakan sigat amr itu adalah lil wujub. Awas perhatikan, jangan sampai kita pahami bahwa semua sigat amr itu mengandung pengertian lil wujub. Ada juga lil nadbi, ada juga lil irsyad, petunjuk. Yang paling ekstrim ini adalah sigat amr tetapi bukan lil wajib atau lil wujub, tetapi lil ibahah. Kok sigatnya sudah jelas-jelas amr, perintah, tolabul fi'li minal a'la ilal adna, tetapi justru kemanfaatannya atau tujuannya adalah lil ibahah, yakni kemubahan. Seperti kulu washrobu, gitu ya. Kulu washrobu, itu kan sigat amr. Tetapi itu mengandung pengertian mubah. Orang makan, minum itu mubah namanya. Terus apalagi dilalatul amr yang bukan hanya lil ijab, tetapi juga ada yang litahdid, lil ikram, litaskhir, litaswiyah, lita'jiz, lil imtinan,
litakwin. Seperti kata atau ayat kun fayakun. Kun itu bentuknya adalah sigat amr, menjadi dilalatul amr, tetapi bukan sebagai ijab kewajiban, tetapi litakwin. Berikutnya adalah litafwid. Litafwid itu tuh menyerahkan ataupun memberikan kelonggaran. Terus kemudian litakdzib, kemudian ditahlif, dan ada lagi sigatnya amar tetapi adalah liddu'a, gitu ya. Seperti halnya apa? Kata solu ya. Kata solu yang maksudnya adalah sholawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu merupakan doa. Banyak sebenarnya sigat amr yang menunjukkan doa. Banyak ya. Seperti gini. Allah maghfir lana dzunubana, gitu tuh. Allah maghfir lana dzunubana. Seolah-olah kita berintah kepada Allah. Padahal bukan perintah kepada Allah, tetapi kita berdoa kepada Allah. Allah maghfir lana dzunubana, gitu tuh, wa'fu anna, gitu. Terus setelah dilalatul amar ada juga qawaidul amar. Kaidah amar. Seperti apa kaidah amar tersebut yang menunjukkan bahwa perintah itu punya rumusannya. Tidak semua perintah selalu menunjukkan kewajiban, tetapi juga kalau sudah dijelaskan lewat qawaidul amr, maka akan jelas kejuntrungan daripada amr tersebut. Seperti al-aslu fil amri lil wujub illa dalad dalilu ala ghairihi, atau al-amru ba'dan nahyi tufidul ibahah. Nah, ini kaidah yang menunjukkan amar. Bisa jadi ada kaidah begini, atau kita temukan kaidah seperti ini. Al-amru la taqtadi tikraru. Al-amru la yaqtadi tikrara illa dalal dalilu ala tikrarihi. Ada juga begini, al-aslu fil amri la yaqtadul fawra. Ada juga kaidah al-amru bisyai'i amrun bima la yatimmu syai'u illa bihi. Nah, al-amru bisyai' amrun bima la yatimmu syai'u illa bihi, seperti halnya perintah sholat. Sholat itu tidak bisa sah dilaksanakan kalau masih punya hadas kecil maupun hadas besar, ataupun kena najis. Maka untuk melaksanakan sholat tersebut harus melewati syarat supaya sahnya sholat. Apa itu syaratnya? Nah, jadi syaratnya ini kemudian menjadi kewajiban seperti wudhu. Nah, syarat wajibnya sholat itu adalah wudhu, atau syarat sahnya sholat itu adalah wudhu. Nah, wudhu menjadi wajib lantaran menjadi pelantaran kewajiban dari sholat. Sholat itu harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, dan juga terhindar daripada najis. Maka untuk kemudian menghilangkan atau cara menghilangkan hadas kecil tersebut, maka menggunakan cara wudhu. Kalau tidak mendapatkan air, maka menggunakan debu atau yang disebut tayamum. Tayamum itu hanya untuk satu kegiatan sholat, tidak bisa diulang-ulang untuk sholat berikutnya. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu tidak batal, maka bisa untuk sholat. Misalkan dohor dia sholat nih, bisa kalau tidak batal terus wudhunya bisa digunakan untuk sholat asar kalau tidak batal. Tapi kalau batal ya harus wudhu lagi. Nah, terus ada lagi al-amru bisyai'in nahyun amdidihi. Ya jelas dong, amr itu pasti punya bandingannya. Bandingannya itu adalah nahyu. Kalau amr itu merintah, kalau nahyu itu mencegah.
Nah, semuanya ini adalah disebut kalam insya. Kalam insya itu isinya adalah al-amru wan nahyu. Al-amru wan nahyu atau fi'il amr dan fi'il nahi atau jumlah yang menggunakan fi'il amr dan juga jumlah menggunakan fi'il nahi. Itu namanya kalam insya. Kalam insya atau dikenal insya'iyah. Setelah al-amru bi syai' amrun bima la yatimu syai' illa bihi. Nah, sekarang al-amru bil murakabi amrun bi ajzaihi. Bahwa amr itu tersusun dengan amr-amr dengan juz-juznya amr. Menjadi bulat itu perintah kalau indikasi-indikasi terhadap perintah tersebut telah tersusun dari juz-juznya. Nah, maka itu disebut al-amru bil murakabi bi amrun bi ajzaihi. Al-amru bil murakabi amrun bi ajzaihi ini qawaidul amr ini namanya. Sudah saya paparkan beberapa kaidah-kaidah amr. Nah, saya simpulkan dari halaman 25 ini bahwa sigot al-amr itu punya pemahaman atau punya tiga bahasan. Pertama adalah sigotul amar, ada juga dilalatul amar, yang ketiga adalah qaidul amar. Sigotul amar, dilalatul amar, dan juga qaidul amar. Nah, di sini juga ada kata-kata fal mukhtaru. Mukhtar ini siapa atau apa artinya mukhtar ini? Mukhtar itu adalah qaulu ta'ifatin laisa tashihu tasihan madhabiyan lakin arjahu dalilihi. Jadi yang disebut mukhtar itu adalah pendapat golongan, qaulu ta'ifatin, pandangan golongan atau pendapat golongan yang sudah menjadi tasih terhadap mazhab dan itu dianggap lebih kuat dalilnya. Nah, itu disebut kaul mukhtar. Nah, bukan nama orang di sini yang dimaksud mukhtar itu qaulu ta'ifatin, pandangan golongan. Siapa golongan ini? Nah, yang dimaksud golongan di sini adalah ulama usul fiqh dari negara-negara yang di belahan Timur Tengah atau di Asia atau di Mesir atau di Afrika. Dulu kalau dunia Islam itu pusatnya adalah Baghdad di abad 7 Masehi sampai abad 12 Masehi, itu pusatnya adalah di Baghdad. Nah, tetapi daerah-daerah yang lain seperti negara-negara Tan, Uzbekistan, Pakistan, dan Turkmenistan, Kazakhstan, yang termasuk Khurasan Imam Bukhari ini termasuk negeri Tan. Ini pun masuk dalam kategori wilayah kedaulatan Bani Abbasiyah, gitu ya, dinasti Abbasiyah, di mana saat itu pusat daripada peradaban Islam ada di Baghdad, yang kini masuk dalam wilayah negara Irak. Ini ta'ifah di sini adalah golongan ulama usul fiqh. Awas, jangan diartikan yang lain. Jadi bukan sembarangan isinya. Isinya ini adalah ulama usul fiqh. Wa in tarokaha uqiba bi adnahu wa yajuzu tahrimu wahidin mubhamin indana kal mukhayyar. Dan lamun tah ninggal ya ahad ha ing asya mangka den siksa ya ahad bi adnahu kelawan ping sore asya wa yajuzu lan wenang apa harame siji kang samar mungguwe ulama Ahlussunnah wal Jamaah kal mukhayyar kaya kaul kang wis dipilih. Mas'alatun ai hadhihi mas'alatun. Nah, ini sedang akan membahas tentang fardul kifayah.
Hadhihi mas'alatun utawi iki ku masalah. Fardul kifayati muhimun yuqsadu jazman khusuluh min ghairi nadharin bidzati li fa'ilihi. Fardul kifayah tutai fardhu kifayah muhim iku gawe migawe ngelakoni kang dimaksud jazman ketetapane khusulu apa ngahasilaken gawe muhimun ko min ghairi nadharin saking orang lirik ataupun mikir bidzati kelawan zat li fa'ili kade ngelakoni nani muhim migawe. Wal asahu annahu duna fardil aini lan utai kaul kang luwih so iku satuhune fardhu kifayah iku dudu fardhu ain. Ya jelas dong. Wa annahu alal kulli wa yasqutu bi fi'lil ba'di. Lan satuhune fardhu kifayah iku tetep ing atase al-kul. Nah, kita akan bahas al-kul nih. Wa yasqutu lan gugur ya fardhu kifayah bi fi'lil ba'di kelawan dilakoninane sebagian atau ngelakoninane sebagian. Apa fardu kifayah itu atau apa itu fardu? Yang dimaksud fardu itu adalah ma sabata bidalilin qat'iyyin la syubhatun fihi wa yafuru jahiduhu wa yu'adzabu tarikuhu. Yang dimaksud fardu itu adalah sesuatu atau barang kang tetep ya barang kelawan dalil qat'i kang orane serupa fiing dalem barang. Wa yakfur dan kafir sapa wong kang angase fardu lan den siksa apa ninggali fardu. Nah, ini fardu. Jadi fardu dalam pengertian tunggal itu fardu belum dibagi, itu artinya adalah suatu ketetapan berdasarkan dalil syara yang menentukan kefarduannya tersebut, ketetapannya tersebut berdasarkan dalil qat'i, berasal dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Di sini kita akan fokus membahas tentang fardu kifayah. Nah, kalau begitu berarti fardu kifayah adalah bagian daripada fardu, karena fardu itu terbagi menjadi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu dilaksanakan oleh individu mukallaf. Individu mukallaf. Awas nih, individu pribadi mukallaf. Kalau melaksanakan kefarduan maka mendapatkan pahala. Kalau meninggalkan kefarduan maka dapat siksa. Nah, ini namanya fardu ain. Fardu ain nih. Kembalinya kepada pribadi muslim atau mukallaf. Sedangkan fardu kifayah melaksanakan kewajiban apabila tidak dilaksanakan di antara semuanya ini, maka semuanya mendapat dosa. Tetapi kalau misalkan diwakili oleh satu orang, dua orang atau beberapa kelompok atau grup, maka semuanya tidak kena dosa. Nah, salah satu contohnya adalah mensolatkan jenazah. Nah, ini salah satunya yang dihukumi fardu kifayah. Apa pengertian dari fardu ain itu secara had atau secara pelanggaran yang sudah didefinisikan oleh para ulama ushul fiqh, bahwa fardul ain itu ma yalzamu kullu wahidin iqamatuhu wa la yasqutu anil ba'di bi iqamatil ba'di. Yang namanya fardu ain itu adalah barang mayal zamu barang kang netepaken ing saban-saban swiji apa ngejenaken barang lan ora gugur ya barang saking setengah bi iqamatil ba'di kelan ngejenangaken setengah. Nah, iku fardu ain. Jadi itu mah kembali tadi yang saya sudah sampaikan bahwa fardu ain mah melaksanakan dapat ganjaran, meninggalkan mendapatkan dosa. Itu namanya fardu. Contoh salat itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau meninggalkan sholat mendapatkan dosa. Terus fardu kifayah, apa fardu kifayah? Nah, dalam penjelasan dari pandangan ulama ushul fiqh bahwa fardu kifayah itu adalah ma yalzamu jami'al muslimin iqamatuhu wa yasqutu bi iqamatil ba'din anil baqin kal jihad wa sholatil janazah.
Fardu kifayah itu adalah mayal jamu barang kang netepaken ing sekabe muslim apa ngejenakan barang dan gugur ia barang kelawan ngejenakan sebagian saking kang sekekarene. Kalau jihad dikaya jihad wa sholatil janazah dan sholat janazah. Jadi jihad itu termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah jelas ya, fardu kifayah nih jihad itu. Jihad perang nih maksudnya ya. Nah, dalam konteks keindonesiaan kita hari ini tidak dalam posisi perang. Kenapa harus diteriakan ayat-ayat jihad? Kenapa harus diteriakan dengan pekikan-pekikan jihad? Kayak seolah-olah kita ini tengah menghadapi musuh orang kafir, atau contoh begitu. Yang dikatakan jihad fisabilillah itu adalah berperang atas nama agama. Nah, sekarang ini tidak dalam hal itu kita tengah berperangnya, tetapi berperang melawan kebodohan, berperang melawan kemiskinan, kebodohan yang masih kita alami di bangsa Indonesia ini. Bagaimana caranya kita berjihad untuk nih menghilangkan kebodohan itu? Ya harus banyak belajar. Bagaimana caranya negara menjamin bangsanya atau rakyatnya untuk mereka ini agar terdidik semua. Nah, itu jihadnya, jihad kolektif gitu tuh. Dan negara sebagai representasi daripada rakyat Indonesia harus dan wajib bagaimana caranya bangsa ini, rakyat ini terdidik semuanya. Kalau sudah terdidik berarti itu dalam pengertian sudah menghilangkan kebodohan. Kalau sudah menghilangkan kebodohan, mudah-mudahan menghilangkan kemiskinan. Karena letak daripada kemiskinan tersebut adalah kebodohan. Kemiskinan itu ditopang oleh kebodohan. Kemiskinan itu ditopang oleh kebodohan. Nah, ini sudah saya jelaskan beberapa pengertian daripada fardu. Dan di samping fardu ain juga ada fardu kifayah. Terus wa annahu 'alal kulli wa yasqutu bi fi'lil ba'di, ini dalam penjelasan Syekh Zakaria Yahya Ansori dalam kitab Lubil Usul ini, bahwa yang dimaksud dengan fardu kifayah itu adalah muhimun yuqsadu jazman husul min ghairi nadhin bidati li fa'ilihi, dan juga diartikan 'alal kulli wa yasqutu bi fi'lil ba'di. Nah, ada pandangan dari Syekh Zakaria Ansori bahwa tidak hanya diartikan sebagai muhimun yuqsadu jazman husul min ghairi nadharin, juga diartikan sebagai alal kulli wa yaskutu bi fi'lil ba'di. Kul di sini, kul di sini kalau dijelaskan dalam perspektif ilmu mantik, kul ini berasal dari lafadz yang sudah tersusun ya. Lafadz yang sudah tersusun. Jadi gini, di kita itu mengenal lafadz Arab. Lafadz Arab itu tersusun beberapa huruf hijaiyah. Namanya juga huruf Arab. Huruf Arab itu tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Setelah berkumpulnya huruf 1, 2, 3 itu namanya lafadz. Lafadz itu terbagi menjadi dua. Lafadz yang mufrad dan murakkab. Mufrad, murakkab. Lafadz yang mufrad ini terbagi 3. Ada mufrad yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya huruf. Nah, itu lafadz tapi mufrad. Mufradnya itu terbagi 3. Isim, fi'il, huruf. Ada juga lafadz yang murakkab. Murakkab itu tersusun. Ya, tersusun itu. Nah, tersusunnya itu nanti jumlah. Ada jumlah. Nah, jumlahnya itu terbagi lagi. Ya, jumlahnya itu terbagi lagi. Ada jumlah khabariyah, ada jumlah insya'iyah. Nanti nih jumlah khabariyah ini kemudian dikatakan sebagai qadhiyah. Kemudian dinamakan qadhiyah. Qadhiyah itu nanti terbagi lagi. Ada qadhiyah hamliyah, ada qadhiyah syartiyah.
qadhiyah hamliyah ini kemudian akan dijelaskan lagi, dirinci lagi. Dan juga qadhiyah syartiyah juga akan dijelaskan lagi. Begitu tuh. Nah, jadi urutan pertama adalah huruf hijaiyah tersusun menjadi lafad. Lafad terbagi menjadi dua, mufrad dan murakkab. Mufrad terbagi tiga, isim fi'il huruf. Murakkab tersusun beberapa jumlah. Berapa jumlah? Ya. Jumlah ya, jumlah. Ada yang namanya khobariyah, ada juga yang insya'iyah. Nah, yang khobariyah ini kemudian dikenal sebagai qadhiyah. Qadhiyah akan terbagi menjadi dua, qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah. Kalau qadhiyah hamliyah, redaksinya adalah redaksi seperti hal biasa. Seperti begini. Kullu insanin hayawanun. Setiap manusia itu makhluk hidup. Contoh kalau misalkan qadhiyah syartiyah itu menggunakan jika maka. Jika orang itu makan, maka menyegarkan. Jika orang itu tidur, maka badan teristirahatkan. Jika minum, maka menyegarkan. Nah, itu namanya syartiyah tuh, bukan hamliyah. Qadhiyah hamliyah dan juga ada qadhiyah syartiyah. Nah, itu semua dalam bentuk khobariyah. Khobariyah dalam perspektif ilmu nahwu shorof itu adalah mubtada khobar. Dalam perspektif ilmu nahwu ilmu mantik itu namanya qadhiyah. Yang kemudian nanti qadhiyah dibagi menjadi hamliyah dan syartiyah. Nah, dari hamliyah dan syartiyah ini akan dibagi lagi menjadi kulliyah dan juz'iyah. Dibagi lagi menjadi kulliyah dan juz'iyah. Kulliyah ini tersusun dari beberapa kul. Sedangkan al-juz'iyah tersusun dari juz. Nah, apa arti daripada semua itu? Dalam ilmu mantik, dalam kitab Idhahul Mubham dijelaskan bahwa al-kullu huwa al-majmu'. Nah, al-kullu itu majmu'. Majmu' itu nanti kemudian diartikan sebagai al-mahkumu alaih. Ya, dalam kitab Idhahul Mubham itu Syarah Sulamul Munawwarah dijelaskan bahwa ahlul azhari ulama'u idfihim man la syumali ilmi raihatan wal, sedangkan kul itu nanti kemudian beralih menjadi kuliah. Kuliah ini al-hukmu ala kulli fardin ka qaulika kullu insanin qabilun fahmi. Kuliah itu adalah hukum. Tadi al-kul itu adalah mahkum alaih, sedangkan al-kuliah adalah al-hukmu ala kulli fardin. Jadi fard ya, tunggal tersusun menjadi kuliah. Nah, ini kemudian menjadi hukmu, al-hukmu. Kalau tadi al-kullu masih dalam posisi mahkum alaih, sedangkan al-kuliah menjadi al-hukmu ala kulli fardin. Ada juga juz'iyah. Juz'iyah itu adalah al-hukmu ala ba'dil fardi. Ya, seperti ba'dul ahlil azhari ulama'u. Nah, itu contoh daripada juz'iyah. Ba'dul azhari, ba'du ahlil azhari ulama'u. Sebagian daripada ahli al-azhar, Universitas Al-Azhar di Mesir itu, ulama, sebagian. Yang gitu. Sedangkan arti daripada al-juz itu adalah ma tarakkaba minhu. Juz itu adalah sesuatu yang tersusun darinya, dari juz'iyah itu. Nah, itu juz namanya. Jadi tadi kita jelaskan ada kul, ada kuliah, ada juz'iyah, ada juz. Nah, ini yang nanti kemudian masuk dalam kategori penjelasan daripada qadhiyah. Nah, agak tersambung juga nanti penjelasan daripada usul fiqh dengan ilmu mantik. Kemudian juga akan bersambung dengan ilmu nahwu dan shorof. Nah, ini untuk kemudian akan menyambung dengan ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis. Ini saya kira usul fiqh ini kalau jelas benar-benar kita kaji ya, ini akan membedah cara memahami Islam begitu komprehensifnya ajaran Islam ini, begitu sempurnanya ajaran Islam ini, begitu mudahnya nanti dipahaminya Islam ini. Jadi tidak asal-asalan memahami Islam secara tekstual, tetapi
di samping teks-teksnya kita kaji, juga konteksnya juga kita dalemi, kita pahami. Ada yang ijmali, ada yang tafsili. Nah, dari ijmali ini kita giring untuk tafsili, dan tafsili kita dalemi, kita pahami. Itu yang dimaksud dengan maksud daripada mengkaji ilmu usul fiqh. Demikian malam ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.